Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada tugas uji kompetensi pada halaman 161 sampai 164 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, mari kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Baik, kita masuk pada soal 1 sampai 3 berikut. Kita akan bahas satu persatu untuk soal yang ada ini. Tentunya setelah kalian membaca atau menyimak potongan artikel yang ada di sebelah kiri ini, Gen. Kita akan bahas satu persatu, jadi perhatikan pembahasan untuk pernyataan yang ada berikut ini, Gen. Untuk pernyataan pertama, perlu dosis paparan yang tepat agar sinar matahari dapat mengoptimalkan fungsi sistem imun tubuh. Pernyataan satu ini jawabannya adalah S, yaitu sesuai. Artikel menjelaskan bahwa paparan sinar matahari dapat menekan sistem kekebalan tubuh jika dosisnya terlalu tinggi. Namun, pada saat yang sama, sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan dalam fungsi imun. Hal ini menunjukkan bahwa dosis paparan sinar matahari yang tepat diperlukan agar sistem imun tubuh berfungsi optimal. Baik, kita lanjut untuk pernyataan kedua. Vitamin D diperlukan tubuh untuk membantu sistem imun dalam mengoptimalkan fungsi pengenalan spesifik terhadap antigen. Ini jawabannya termasuk sesuai. Artikel menyebutkan bahwa vitamin D dibutuhkan oleh sel T, yaitu bagian dari sistem imun spesifik untuk bergerak dan melaksanakan fungsinya. Ini menunjukkan bahwa vitamin D sangat penting dalam proses pengenalan antigen oleh sistem imun spesifik. Dan untuk pernyataan ketiga, kebiasaan berjemur di bawah sinar matahari pagi tidak akan efektif jika tubuh dalam kondisi kekurangan vitamin D. Ini dianggap sesuai, yang mana artikel menyatakan bahwa sel T tidak akan bergerak atau aktif jika hanya mendeteksi sedikit vitamin D di aliran darah. Ini berarti bahwa berjemur saja tidak efektif untuk memperkuat imun jika tubuh kekurangan vitamin D. Bagian kita masuk pada soal keempat berikut ini. Pelajari dengan seksama informasi pada infografis di bawah ini. Berdasarkan informasi pada infografis di atas, peran air susu ibu atau ASI sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Peran ini melibatkan manfaat pada proses fisiologis di beberapa sistem organ tubuh. Adapun beberapa sistem organ yang terkait dengan manfaat ASI berdasarkan infografis di atas adalah titik-titik. Bagian jawaban yang tepat ada pada opsi C, yaitu sistem imun dan sistem saraf. Untuk sistem imun, pada poin 2 disebutkan bahwa kolostrum bertindak sebagai vaksinasi alami karena mengandung antibodi yang membantu membangun kekebalan tubuh bayi untuk melawan infeksi. Ini menunjukkan peran kolostrum dalam mendukung sistem imun. Kemudian kedua, sistem saraf. Pada poin 4, kolostrum disebut mengandung nutrisi seperti zinc, kalsium, vitamin A, B6, B12, dan K yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Hal ini mengindikasikan perannya dalam mendukung sistem saraf. Bagian kita masuk pada soal 5-7 berikut. Kita akan bahas satu persatu untuk soal yang ada ini. Tentunya setelah kalian mempelajari atau menyimak grafik yang ada di sebelah kiri ini, Gen. Jadi, perhatikan pembahasan untuk pernyataan yang ada berikut ini, Gen. Untuk pernyataan pertama, semakin banyak dosis vaksin yang diterima seseorang, maka semakin rendah risiko kematiannya. Ini dianggap fakta. Grafik menunjukkan bahwa angka kematian per 10.000 penduduk lebih rendah pada kelompok yang menerima lebih banyak dosis vaksin, seperti vaksin primer ditambah 1 booster dan vaksin primer ditambah 2 booster, dibandingkan dengan kelompok yang belum divaksin. Untuk pernyataan kedua, vaksin booster efektif menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Ini juga dianggap fakta. Grafik menunjukkan bahwa kelompok dengan vaksin booster memiliki angka kematian yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang hanya mendapatkan vaksin primer atau belum divaksin sama sekali. Dan untuk pernyataan ketiga, tingginya angka kematian pada pasien yang belum divaksin menunjukkan rendahnya
kesadaran masyarakat pada vaksinasi. Ini dianggap opini karena grafik hanya menunjukkan data angka kematian berdasarkan tingkat vaksinasi, tetapi tidak ada data spesifik terkait alasan rendahnya vaksinasi, seperti kesadaran masyarakat. Again, pernyataan 5 dan 6 didukung oleh data langsung pada grafik sehingga merupakan fakta, sedangkan pernyataan 7 merupakan interpretasi yang membutuhkan informasi tambahan di luar grafik untuk menyimpulkan alasan rendahnya vaksinasi. Bagian kita masuk pada soal ke-8 berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan informasi di bawah ini. Berdasarkan hasil telaah kalian pada informasi di atas, tentukan manakah fakta numerik yang sesuai dengan informasi tersebut. Bagian jawaban yang sesuai dengan informasi tersebut ada pada opsi B. Lebih dari 20% kasus alergi pada anak terkait dengan konsumsi susu sapi dan olahannya. Pernyataan B didukung oleh informasi dari data klinik anak RS Cipto Mangunkusumo yang menunjukkan bahwa 23,8% anak alergi terhadap susu sapi. Angka ini lebih dari 20%. Kemudian pernyataan A, C, D, dan E tidak didukung oleh data yang spesifik sesuai informasi yang diberikan. Adapun penjelasannya kalian bisa baca sendiri untuk opsi A, C, D, E ini gen. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada sesi tugas uji kompetensi pada halaman 161 sampai 164 di buku pegangan biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.